Oke, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan memasuki materi di bab 9 ya. Bab 9 itu materinya adalah bahaya HIV AIDS ya. Bahayanya untuk siapa? Ya untuk kita semua ya. Bahayanya untuk kita semua kalau virus itu sudah terinfeksi di seseorang. Oke. Jadi materi pokok kita hari ini adalah bagian A, memahami bagaimana bahaya HIV AIDS itu serta mengenali gejala-gejalanya. B, penularan HIV AIDS. Bagian C adalah mencegah penularan virus HIV AIDS. Ya, jadi HIV itu adalah virus. Ya, seperti ini model virusnya ya, kurang lebih hampir sama dengan COVID ya, kalau aku lihat modelnya seperti itu. Oke, kita ke bagian A. Bagaimana memahami bahaya HIV AIDS itu sendiri? HIV atau AIDS merupakan penyakit yang bisa menular. Jadi penyakit ini adalah penyakit menular ya, menular seperti flu ya, COVID-19 itu penyakit menular ya. Bisa menular kepada siapa saja. Hal ini terbukti sudah jutaan orang di dunia yang sudah positif terinfeksi ya. Apa bedanya HIV dan AIDS? Ya, apa bedanya? Beda. HIV itu adalah nama virusnya, ya. Virus yang menyebabkan seseorang menderita penyakit AIDS. Itu jadi sedangkan AIDS itu adalah nama kumpulan dari gejala-gejalanya. Jadi AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat seseorang yang sudah terinfeksi, ya. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi orang yang terinfeksi HIV sangat rentan terhadap berbagai penyakit dan sulit untuk tetap sehat apabila tidak minum obat. Jadi yang diserang dari HIV ini adalah sistem kekebalan tubuh ya. Jadi HIV itu adalah nama virusnya dan AIDS itu adalah penyakitnya. Jadi orang yang sudah terkenal atau terinfeksi HIV dia akan menjalani proses akan mendapatkan penyakit AIDS dan penyakit kalau seseorang yang sudah terinfeksi itu dengan mudah ya akan mudah terserang berbagai macam penyakit ya. Bagaimana bahaya dan gejala HIV atau AIDS itu sendiri? Karena pada penyakit ini virus HIV menyerang dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh manusia yang nantinya tubuh tidak lagi menangkal berbagai macam penyakit infeksi yang menyerang tubuh. Umumnya bahaya HIV atau AIDS ini biasa ditimbulkan akibat hubungan seks ya, tentunya ya hubungan yang bukan pasangan sah ya sebagai suami istri. Khususnya hubungan yang menyimpang atau tidak sewajarnya. Paling banyak ditemukan pada kaum homoseksual ya. Kaum homoseksual ini paling rentan. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin atau obat untuk menyembuhkan, mengatasi dan menangkal yang ampuh untuk penyakit ini. Seperti apa ya? Jadi stop. Seks bebas merupakan salah satu faktor ya. Jadi seks bebas adalah merupakan salah satu faktor penularan HIV itu sendiri. Oleh karena itu, kenalilah gejala-gejalanya seperti apa. Juga cara untuk menangkal penularannya. Kemudian upayakan hidup kita lebih higienis ya. Higienis dalam arti ya lebih sehat, teristimewa dalam perilaku seksual ya. Ini tentunya jika orang-orang yang sudah berumah tangga ya atau pasangan suami istri yang sah ya. Jadi cintai diri kalian sendiri. Jadi HIV sendiri itu adalah bukan flu ya, bukan flu biasa yang bisa cepat menular dan bisa cepat sembuhnya ya dalam beberapa hari. Sakitnya tidak terlihat dan belum bisa disembuhkan. Jadi ya waspadalah. Gejala-gejalanya kita melihat dulu ya, gejala-gejalanya ini gejala umum ya yang ditimbulkan kalau orang itu sudah terinfeksi. Yang pertama adalah berat badan turun dengan drastis. Ya biasanya 10% hampir setiap bulan mengalami penurunan berat badan. Demam yang berkepanjangan lebih dari 38 derajat Celcius. Pembesaran di kelenjar leher, ketiak,
lipatan paha yang timbul tanpa sebab. Jadi ya tiba-tiba penyakit itu muncul nih semuanya ya, datang semuanya, memanggil teman-temannya semua. Mencret atau diare yang berkepanjangan, timbulnya bercak-bercak merah kebiruan pada kulit, sesak nafas dan batuk yang berkepanjangan, sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Ya, ini adalah gejala-gejala umumnya. Oke, kita lihat di bagian B adalah penularannya. Jadi orang yang terinfeksi HIV itu bisa menulari orang sehat ya dengan apa? Hubungan seksual ya, atau hubungan yang tidak didasari dengan sah ya, atau bukan hubungan suami istri. Pemakaian jarum suntik yang berpindah-pindah ya. Jadi orang yang terinfeksi bisa jadi menularkan ya kepada orang yang sehat melalui jarum suntik itu. Melalui apa? Ibu hamil ya. Jadi ibu hamil juga bisa, yang terinfeksi bisa menularkan kepada bayinya yang dikandung, dan transfusi darah seperti ini ya. Oke, jadi kita lihat juga ini yang menular dan ini yang tidak menular. Seperti apa? Tidak menular di kolam renang ya. Jadi orang yang terinfeksi tidak dapat menularkan bila sama-sama berenang ya. Terus batuk atau bersin, gigitan nyamuk atau serangga, dan alat makan ya, sharing alat makan misalnya pakai gelas ya, pakai gelas yang orang terinfeksi tidak masalah ya, atau sendok atau piring ya. Tidak menularkan juga melalui berjabat tangan ya, atau bersentuhan dengan kulit misalnya ya, berjabat tangan atau ini cuman ya. Oke. Kita dapat juga mencegah, ini bagian C, kita mencegah itu penularannya melalui apa? Ya, berperilaku seks yang aman. Tentunya yaitu hubungan suami istri yang sah. Nah, ini lagi ditekankan di sini ya. Tidak berbagi alat suntik ya. Jadi biasanya ini orang-orang yang narkoba ya, yang menggunakan suntik itu sangat-sangat rentan ya. Karena mereka biasanya berbagi jarum suntik. Screening darah ya, pada saat orang yang mau donor darah biasanya diperiksa dulu apakah seseorang itu terinfeksi ya penyakit, apakah dia hepatitis, HIV ya, yang penyakit-penyakit yang bisa menularkan penyakitnya kepada orang lain. Program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, kewaspadaan standar pada tenaga kesehatan ya, seperti ini. Bagaimana cara mencegahnya, kita melihat juga dari segi faktor agama ya. Jadi kita lebih mendekatkan diri dengan menyadari bahwa Tuhan itu ada, dan melihat apa yang kita lakukan akan menolong kita melakukan hal yang baik dan benar. Jadi buka hati Anda ya, kita lebih mencintai, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga hal-hal yang negatif itu bisa kita cegah. Seperti itu ya. Oke, jadi jauhi penyakitnya, bukan orangnya ya. Jadi orang-orang yang terinfeksi oleh penyakit HIV kita tidak perlu jauhi ya. Yang kita jauhi adalah penyakitnya. Hidup sehat. Jadi hari AIDS sedunia itu jatuh pada tanggal 1 Desember. Oke, sekian informasi dari Ibu Eti. Hari ini materi kita selesai ya, untuk HIV AIDS. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.